Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muharrem Sifa. Saya saat ini sedang melakukan kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, yang bertemakan tentang kampus responsif gender. Nah, di sini kampus responsif gender. Apaan tuh? Kampus responsif gender. Nah, kampus responsif gender ini adalah upaya kampus untuk bersinergi dengan mahasiswa dalam memerangi kekerasan seksual di kampus, baik yang terjadi di mahasiswa ataupun terjadi dengan dosen kayak gitu. Kita kan sering menemui perjumpaan-perjumpaan yang mana ada bentuk diskriminasi ataupun pelecehan yang terjadi pada mahasiswa kayak gitu kan, ataupun bisa menyasar pada dosen, baik relasi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Nah, adanya upaya kampus responsif gender ini untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual di kampus. Nah, itu yang pertama saya ingin sampaikan. Terus kemudian ternyata di kampus kita itu sudah ada namanya unit layanan terpadu, yaitu yang berkaitan ataupun bertugas untuk membina sebagai bahan aduan, bahan ruang konseling untuk teman-teman mahasiswa dalam mengadukan ketika adanya bentuk kekerasan seksual di kampus kayak gitu. Nah, unit layanan terpadu ini adalah bentuk lembaga unit satuan yang berada di bawah naungan PSKA. PSKA itu Pusat Studi Gender dan Anak di IAIN Pekalongan. Oh, ada ya? Ada. Baru tahu. Ya, baru tahu kita. Baru tahu kan? Ya. Ya, karena unit layanan terpadu ini baru dibentuk di awal Januari kemarin. Ya, sekitar awal Januari, dan SK-nya baru terbit di 2021 loh, disahkan oleh rektor yang sebelumnya, yaitu Rektor IAIN Pekalongan Bapak Ade. Siapa? Di Rohayana. Bapak Ade. Nah, ya. Tepuk tangan buat Pak Ade. Nah, kalian udah tahu kan ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang ada di kampus. Apa contohnya? Contohnya, saya bacakan ya, satu pertama. Yang pertama dari SK-nya dulu ya. Dari SK-nya itu kita ada pertama nih. Mana, Mas? Bentar. Masnya lama. Kebanyakan. Masnya pasti pusing. Iya. Pada KKN. Nah, ini dia. SK yang pertama itu Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan nomor 773 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Nah, itu bunyi ya, nanti kita bisa lihat di cek laman web IAIN Pekalongan, pasti sudah ada SK-nya ataupun di PSKA. Ya. Dan kedua itu ada SK Rektor nomor 774 tentang standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di ranah kampus. Dan yang ketiga ada SK nomor 775 tahun 2020 tentang pengangkatan pengelola unit layanan terpadu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Nah, berkat adanya surat keputusan rektor tersebut, bahwa kampus kita itu termasuk sudah salah satu bagian dari beberapa kampus di lingkup Kementerian Agama Islam Negeri PTKIN, itu termasuk pelopor kampus responsif gender. Ya, Hebat. sudah bagus kan? Nah, teman-teman juga bisa mengetahui laman terkait aduan kekerasan seksual ataupun bentuk-bentuk kekerasan seksual itu di akun sosmed unit layanan terpadu ULT Setara loh.
Nah, ini saya perlihatkan terkait unit layanan terpadu tersebut. Ini ya. Ini layanan terpadu IAIN Pekalongan. Akun sosial medianya bisa diunggah atau bisa dilihat bersama-sama. Dari sini kita bisa teman-teman sudah ada mengenai terkait bentuk-bentuk apa itu terkait pencegahan seksual atau ibu pengertiannya dan bagaimana bentuk-bentuknya itu sudah ada semua di sini. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa saya ingin memaparkan salah satu infografik di IAIN Pekalongan terkait fenomena kekerasan seksual yang pernah terjadi dan pernah di riset tahun 2019 yang kemarin. Oh, ada Mas. Ada. Wah. Jadi di IAIN Pekalongan sendiri ada sekitar 3, ada sekitar di sini presentasinya itu 3,1% pemerkosaan, 14,8% intimidasi, 27% pelecehan seksual, 1,9% prostitusi paksa, 31% tidak menjawab, 21% tidak pernah atau tidak tahu. Adapun bentuk kekerasan seksual lainnya juga ada di sini. Terkait bentuk kekerasan verbal itu sekitar 21% kekerasan verbal, yaitu yang kayak body shaming kayak gitu loh. Hai cantik. Itu termasuk bentuk kekerasan seksual sebenarnya. Oh. Baru tahu kan? Iya. Kalau kita pakai sweet kayak gitu, apa panggilan catcalling itu termasuk bentuk kekerasan verbal yang biasa dilakukan. Sebenarnya itu apa nggak boleh, karena apa, teman-teman kita pasti yang perempuan tidak merasa tidak enak ketika diperlakukan seperti itu. Kalau temen misal kayak bercandaan gitu. Ya, candaan seksis itu ada porsinya. Artinya di ruang publik ataupun di ruang privat itu kita harus membedakan dan bagaimana kondisinya. Ketika itu di ruang publik mereka tidak nyaman, itu bahaya buat mereka. Kenapa? Ketika ada orang lain yang melihat, akan orang lain itu meniru dan itu bisa menjadi teman kita perempuan itu bisa menjadi sasaran kayak gitu. Tetapi ketika lingkupnya candaan itu mungkin ataupun hanya sekedar guran nggak sengaja, tapi di ruang lingkup teman dan komunitas ataupun apa yang tidak ada orang luar ketika masuk kayak gitu, yaitu bisa dimaklumi sedikit lah, nggak apa-apa. Karena sifatnya candaan dan guran dan itu tidak disengaja kayak gitu. Yang penting jangan diterus-terusin, karena ketika di luar itu pasti kita ketika itu yang ditakutkan itu bukan kitanya seperti itu, tapi ketika orang lain melihat, orang lain berkesempatan sama untuk teman kita kayak gitu. Yang berbahaya itu ya. Di sini juga ada data bahwa pernahkah melapor dan kemana melapor. Di sini itu yang melapor kebanyakan perempuan. Di tahun yang melapor itu 4 dari 1 itu yang melapor hanya baru berapa ini? 10 dari 4. 10 orang itu yang melapor hanya 4. 10. Iya, persentasenya. Jadi masih sedikit teman-teman kita yang berani melapor ketika adanya kasus-kasus seperti itu. Bahkan sekarang itu ada kasus kekerasan berbasis gender online KBBO, yang mana candaan ataupun itu bersifat ruang privat, bersifat kayak DM ataupun apa yang kita tidak mengetahui ataupun apa kayak gitu, itu lebih berbahaya kayak gitu. Nah, untungnya lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman terkait ternyata di kampus IAIN Pekalongan itu sudah ada unit layanan terpadu, yang mana ketika teman-teman adanya kasus ataupun pernah dirasa nggak nyaman ketika berjalan di kampus ataupun merasakan teman-teman yang kurang mengenakan, bilanglah. Ketika misal saja ini bisa terjadi antara laki-laki maupun perempuan, nggak memandang gender. Artinya apa? Ketika misal Mas Soleh ini ketika dibilangin misal Soleh gendut, itu kayak body shaming, itu termasuk
termasuk kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki sebenarnya kayak gitu. Ketika nggak nyaman ya bilang aja kayak gitu. Perempuan pun sama, tetapi kadang ya kita harus tahu porsinya. Artinya itu penting buat kita untuk menjaga kita dari ancaman pihak luar kayak gitu. Nah, ada yang ditanyakan? Mau nanya, kan tadi si korban ketika mendapatkan sedikit pelecehan lah terkait seksual tadi, lah kan nanti si korban lapor ke tadi unit tadi. Layanan terpadu. Lah, respon dari unit terpadu itu gimana? Atau adanya bimbingan atau konseling terkait itu atau gimana? Tenang saja, namanya kan unit layanan terpadu. Di situ ada badan hukumnya, ada konselornya juga, yaitu dari dosen-dosen dari psikologi, apa yang psikolog dan dosen-dosen ataupun yang juga advokat juga di situ ada dosen maupun advokat yang membawa bidang pembinaan hukum kayak gitu. Artinya apa? Ketika adanya kasus seseorang yang bertahan ketika adanya kasus kekerasan seksual ataupun seperti itu, penyintas yang bisa bertahan itu, mereka jangan takut untuk melapor. Karena apa? Kita di situ ada sebuah unit layanan terpadu yang bersama-sama akan membantu. Maaf saya bilang bukan korban tapi penyintas, tadi saya lupa. Penyintas itu adalah orang yang bertahan bisa bertahan ketika adanya gangguan dalam dirinya kayak gitu. Itu ada. Jadi tenang saja, ketika teman-teman Anda misal ataupun Anda melihat, Anda segera lapor kayak gitu. Itu demi kenyamanan dan ketentraman teman-teman Anda juga kayak gitu. Jadi ada badan hukumnya juga ada, badan psikolognya juga ada, dan badan pembinaannya tentang pendidikannya juga ada. Artinya apa? Di sini ada setiap elemen-elemen yang saling terhubung untuk membantu menguatkan bersama dan mengurangi adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Wah. Nah, kira-kira yang saya dari penjelasan tadi, apakah ada pernah menemui kasus yang sederhana saja di kampus yang pernah kalian dengar ataupun apa kayak gitu? Contohnya yang tadi terkait ya candaan-candaan Ya. seperti itulah ya, candaan-candaan Tetap biasa ya. ya, tapi kan Tadi ya, kita anggaplah teman Ya. suatu keakraban, malah itu menjadikan suatu keakraban bagi kita. Seperti bahasa keakraban. Iya. Ya, baiklah. Terima kasih atas waktunya karena telah mendengarkan dengan baik terkait saya yang menjelaskan unit layanan terpadu yang berada di IAIN Pekalongan. Harapannya ketika teman-teman mendengar ataupun teman-teman yang lainnya juga pernah melihat ataupun mendengar adanya kasus kekerasan seksual di ranah kampus kita yaitu IAIN Pekalongan, mari segera lapor bersama ketika teman-teman itu nggak nyaman kayak gitu. Ya jangan takut, yang penting lapor saja bersama karena ada kita-kita yang siap untuk membantu dalam mengawasi bersama kayak gitu. Dan juga teman-teman yang di sini ketika mendengar teman-temannya juga ada yang teman-teman perempuannya baik mungkin pacarnya ataupun siapanya kayak gitu ataupun kekasih bayangannya bisa kayak gitu, segera laporkan biar nyaman bersama kayak gitu. Tidak ada rasa ketidakenakan di dalam hubungan, menjalin hubungan. Apalagi adanya toxic relationship Pak, kayak gitu. Sekian dari saya, Muharram Sifa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih.